kesempatan sesi yang kedua saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh satu darah manis moderator kita. Langsung saja saya akan mengundang Cici Anindita as a co-founder Karya Purta dan juga Sekjen ADGI Jakarta. Selamat pagi Cici. Halo, selamat pagi. Cici sini dong. Oh ya boleh. Kamu lihat Sebentar. mana? Oh lihat mana? Agak jauh. Apa kabar Cici? Baik. Lama tak berjumpa di Yogyakarta di Land of Ideas 2023. Apa kabar? I'm good, kamu apa kabar? Baik banget, seneng deh. Senang banget. Dan tampaknya di hari yang pertama Land of Ideas 2023 ini adalah kesempatan untuk kita bisa berinteraksi dengan semua millennials Jogja dan banyak sekali pelaku-pelaku dunia industri Jogja yang sudah gak sabar untuk bisa menyerap banyak sekali ilmu informasi dari speakers kita. Di sesi yang pertama sudah ada dari Dakadu dan Tendu di Attire. Dan di sesi yang kedua ada siapa nih Ci? Kita akan ada Mas Dimas. Mas Dimas. Dan juga Mas Ricci. Ada Mas Dimas dan Mas Ricci. Nanti kita bakal ngobrol lebih boleh lengkapnya spill dikit nih, kita mau ngebahas soal apa sih sebenarnya di sesi yang kedua nih Ci? Oke, jadi sebenarnya kan kayak ini sesuai dengan topiknya di sesi kedua ini kita akan membahas National Works Local Studio Graphic Design out of Jakarta. Jadi di sini nih karena kita di Jogja, kita akan ngobrol dengan ada Mas Ricci yang selaku ketua ADGI dari ADGI Pusat yang akan bisa menceritakan bagaimana selama ini kiprah ADGI membantu di dunia desain grafis untuk Indonesia, dan ada Mas Dimas juga selaku desainer dari Kota Malang. Dari Kota Malang. Di luar Jakarta kan itu. Betul. Jadi kita bisa ngobrol. Jadi kita ngumpulin orang-orang yang istilahnya kompeten, bukan hanya dari Jakarta tapi seluruh Indonesia untuk bisa memberikan banyak sekali pengalamannya buat teman-teman di Jogja ya. Betul. Dan menariknya nanti di sesi Q&A akan ada voucher dari Zakvo untuk semua teman-teman yang nanti bisa berinteraksi dengan kedua narasumber kita ya. Betul, Cici, ya. untuk yang punya pertanyaan nanti ya. Betul sekali. Kalau gitu sepertinya mereka sudah siap nih untuk sesi yang kedua. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk sesi yang kedua dengan moderator kita Cici Anindita. Kami silakan. Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Untuk perkenalan tadi mungkin udah cukup diperkenalkan. Saya Cici, saya akan memandu untuk sesi yang kedua ini. Yaitu sesi National Work Local Studio Graphic Design out of Jakarta. Jadi kita semua tahu perkembangan teknologi ini telah menjadi jembatan bagi desainer grafis untuk membuka ruang kreativitas dan inovasi. Para desainer grafis lokal, para desainer grafis di luar Jakarta juga bisa untuk berpeluang menggaungkan kembali kearifan lokal dari daerah mereka masing-masing melalui integrasi unsur-unsur budaya, seni, tradisional ke dalam desain modern dan kreatif. Nah, pada sesi ini kita akan menyoroti upaya dan pencapaian para desainer grafis Indonesia dalam memperkarya wacana visual nasional. Seperti yang tadi sudah disebutkan juga, akan ada dua pembicara pada sesi ini. Kita akan ada Mas Dimas Fahrudin yang merupakan seorang graphic designer, lettering artist dan juga founder dari Yumakiso Studio di Malang. Salah satu karyanya ini dari Mas Dimas itu menjadi shortlist untuk kompetisi identitas visual IKN Nusantara kemarin yang sempat heboh juga, yang sempat ramai, mungkin kayak teman-teman di sini juga pada ikutan voting. Nah, Mas Dimas ini salah satu karyanya tuh masuk dalam 5 shortlist. Dan saat ini Mas Dimas ini aktif mengajar di program desainer grafis Departemen Industri Kreatif dan Digital di Universitas Brawijaya Malang. Selain itu kita ada Mas Ricci Nethansel yang merupakan Ketua Umum dari Asosiasi Desainer Grafis Indonesia atau ADGI dan juga founder dari consulting agency Beat Group Asia. Nah, Mas Ricci ini telah menerima beberapa penghargaan dalam dunia desain selama berkarir. Salah satunya adalah Indonesian Graphic Design Award yang saat ini nih Mas Ricci juga aktif sebagai dosen di beberapa universitas di Jakarta. Oke, mungkin bisa tepuk tangan untuk kedua pembicara kita. Halo. Wah, ada Mas Aryo juga. Halo Mas, Ketua ADGI Jogja sudah hadir. Terima kasih. Oke, ya selamat siang Bapak-bapak. Asik. Aman? Di bawah. Sudah? Mungkin bisa dites-tes. Oh.
Tes. Nah, tinggal Mantap. Mas Dimas. Mantap. Tes, oke. Oke, gimana nih kabarnya? Selamat datang di Jogja dulu. Terima kasih Mbak Cici. Terima kasih. Selamat datang. Oke, mungkin sebelum nanti kita ada talk show, kita akan ngobrol dan kita akan bahas lebih dalam. Kita mungkin bisa sama-sama ngeliat dulu kali ya profil dari masing-masing pembicara. Mungkin kita bisa mulai dari Mas Dimas untuk memulai, bisa menceritakan profil. Terima dari Mas kasih Dimas. Mbak Cici. Ya. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan semuanya. Salam kenal, nama saya Dimas Farudin. Saya asli dari Malang. Mungkin tadi sama Mbak Cici sudah dibilang kalau keseharian memang selain running studio, Yumakiso Studio juga sebagai lettering artist dan aktif sebagai dosen juga di Universitas Brawijaya gitu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit atau menceritakan sedikit di Yumakiso Studio sebenarnya itu apa dan kita sudah mengerjakan apa aja selama ini gitu. Nah, mungkin bisa next. Nah, Yumakiso sendiri sebenarnya, Wah, ini ternyata. Oke, mantap. Oke, Yumakiso sendiri sebenarnya studio kecil yang ada di Kota Malang gitu. Selayaknya studio desain grafis, memang skop pekerjaan kami lebih banyak di branding design gitu, identity visual dan karena saya sebagai founder juga punya interest ke dunia lettering dan kaligrafi, salah satu main fokus dari kami juga tentang lettering dan kaligrafi dan type design juga gitu. Nah, mungkin sebelum ke beberapa ini ya, beberapa hasil karya dari Yumakiso Studio, mungkin nanti mungkin akan kita bahas gitu ya, kenapa namanya Yumakiso gitu. Nah, jadi kalau misal teman-teman aneh, Yumakiso ini artinya apa gitu ya, mungkin nanti kita bahas lebih lanjut aja Mbak Cici ya. Gitu. Oke, ini beberapa shortlist hasil desain dari Yumakiso Studio. Ini berupa identitas visual untuk Tino Rifki, salah satu maestro paes Indonesia. Beliau juga salah satu langganan dari Presiden Soeharto pada waktu itu. Gitu. Kemudian ya kurang lebih memang apa yang kami kerjakan di Yumakiso Studio nggak banyak atau nggak keluar dari ranah identity visual, mulai dari naming, logo, kemudian strategi campaign dan segala macamnya. Ini untuk salah satu brand skincare lokal, Sherry, kemudian ada F&B juga, Oritsu, dan ini salah satu ketika saya juga karena aktif di ADKI, kemudian ikut salah satu program ADKI Hub dan waktu itu dan alhamdulillah juga terpilih menjadi pemenang untuk identitas visualnya Karisma Event Nusantara. Salah satu event di bawah Kemenparekraf, yaitu kurasi event nasional yang diadakan selama 1 tahun gitu. Kemudian ini salah satu hasil dari proyek yang berfokus terhadap lettering, merchandise untuk Kompas waktu itu. Kemudian ini salah satu identitas visual yang kami buat juga untuk Grinomina, salah satu startup di bawah Pertamina, startup yang fokusnya di zero net emergency gitu. Kemudian ini salah satu F&B juga, Plant Culture, fokus di plant based, kita buat untuk naming, logo dan juga strategi visualnya. Dan ini yang tadi sudah sempat di-mention oleh Mbak Cici, alhamdulillah saya juga termasuk menjadi shortlist dari 5 logo IKN waktu itu. Dan secara umum sih ini salah satu proyek yang berkesan dan juga bersejarah tentunya, karena kalau kita ngomong soal ibu kota negara juga nggak mungkin berpindah-pindah gitu kan dalam jangka waktu yang lama bahkan gitu. Jadi saya juga sangat bangga bisa turut andil dalam proses ini gitu. Prosesnya kurang lebih memang konsep narasinya itu yang akan saya perkuat gitu, kami perkuat di tim Yumakiso tentang bagaimana IKN Nusantara itu dibentuk, mengambil falsafah-falsafahnya dan juga semua yang ada di Nusantara dijadikan satu menjadi bentuk logo seperti ini. Ini beberapa hasil proses iterasi gitu ya yang kami lakukan di dalam Yumakiso Studio, bagaimana kami menampilkan narasi tridaya dengan ditambahkan daya guna,
sesuai dengan IKN begitu, dia baru dirayakan itu benar-benar 20 tahun lagi, dan kita buat identitas visualnya juga mewakili fase perkembangan IKN. Dan ini beberapa contoh implementasinya. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mas Dimas. Oke, mungkin bisa langsung kita lanjutkan ke Mas Ricci. Dipersilahkan. Boleh. Thank you Mbak Cici. Saya diri aja kali biar enak. Sambil muter-muter juga boleh Mas. Boleh ya. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ricci Hansel. Saya mau memperkenalkan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Gitu. Jadi kita itu adalah organisasi berbasis keanggotaan. Jadi yang bisa menjadi anggota di ADGI itu profesional desainer grafis. Jadi kalau misalnya udah lulus kuliahnya dan mulai nyemplung ke dunia profesional, waktunya bergabung sama kami karena di situ kita akan banyak pengembangan SDM-nya, pengenalan terhadap industrinya untuk kemajuan kita bersama gitu. Nah, visinya yang pasti kita ingin ekosistem industri desain grafis kita ini menjadi sehat dan merata. Belum memang, walaupun sudah merdeka negara kita, nggak usah terlalu jauh, tapi kita pengen industri kita itu sehat. Udah mulai terasa sebetulnya di belakangan pasca pandemi ini, kita kompetisi mulai ketat lagi. Ini waktunya kita bareng-bareng duduk bareng buat ngomongin gimana caranya menjadi lebih kondusif buat kita bersama. Dan yang paling pasti ada satu visi kita yang kita jalani bersama pemerintah, itu membentuk identitas visual Indonesia yang kuat di dalam negeri dan di mata internasional. Nanti kita lihat beberapa pekerjaan kita. Kita ingin melindungi, melayani, dan memajukan untuk para desainer grafis yang ada di Indonesia. Ini pengurus pusatnya, ada saya, Mas Imad, Mbak Cita, Mas David, Mas Seto, Mbak Dita, Mas Edwin, dan Mas Primo. Di pusat ini menjadi pilar utama untuk menggerakkan organisasi ini dan bekerja sama dengan stakeholders yang ada di industri kita. Lalu ada pengurus ADGI chapter, ada di Jakarta ada Mas Ritter, di Bandung ada Mas Theo, di Surabaya ada Mas Andrew, Jogja ada Mas Aryo nih, ini famous nih di Jogja. Di antara kalangan desainer grafis ada Mas Dimas, ketua chapter Malang. Baru 5 saat ini, di bulan kemarin kita baru saja sudah mensahkan sebetulnya akan di launching, akan dibuka chapter Makassar. Nah, ada beberapa kota lain, wilayah lain yang sudah mulai berkomunikasi dengan kami, salah satunya Medan dan ada Solo, ada Bali juga yang mungkin kita ingin gerakan kembali ya. Karena chapter ini adalah salah satu tujuan kita, visi kita agar profesi kita makin merata di Indonesia. Karena jujur aja masih berpusat sekali di kota besar desain grafis ini. Dan kita sedang menggerakkan komite-komitenya. Ada komite packaging yang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Aspak untuk mahasiswa berkompetisi di produk packaging. Ada awarding dan ada museum. Ini mungkin cita-cita kita yang akan kita gerakan dalam beberapa tahun ke depan. Cepet aja ya, ini anggota Dewan Penasihat kita, ada Mas Rege, Mas Dias, Mas Diri, dan Mas Iki dan Mbak Wulan dari pengurus pusat periode sebelumnya. Lalu ADGI ini sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan pemerintah gitu. Mendapat kesempatannya semenjak Bekraf didirikan dan akhirnya Bekraf melebur dengan Kemenparekraf. Anggota-anggota kita itu berkesempatan bekerja sama dengan proyek strategis nasional. Nah, biasanya proyek strategis nasional itu dikelola oleh kementerian-kementerian, di mana ketika proyek tersebut harus diluncurkan, perlu ada branding, perlu ada pembuatan identitas visual, dan kita di ADGI dengan senang hati mendapat kesempatan itu untuk mengeluarkan energi kita yang memang skillnya kita gitu ya, kemampuannya kita di situ gitu, nggak ada profesi lain bisa mengerjakan ini selain desainer grafis. Gitu. Ini beberapa portfolio kita,
ada logo Backcraft dikerjakan oleh Mas Erik Wijaya dari ADGI Chapter Jakarta, studionya Thinking Room. Ini ketika Backcraft muncul mulai menggeliat karena ADGI itu sendiri menjadi pengelola subsektor DKV atau desain grafis di Aircraft di Indonesia. Ketika Kemendikbud mengikuti Frankfurt Book Fair, kita membranding kontingen Indonesia di Frankfurt. Lalu ketika, kelewat. Ini salah satu momentum besar buat ADGI ketika Asian Games itu brandingnya dikeluarkan dan mendapat respon negatif dari masyarakat dan ADGI terlibat untuk memperbaikinya. Lalu HUT RI, mungkin saya minta waktu 10-15 detik kali ya. Ada logo-logo HUT RI sampai 78 terakhir kita lihat di mana-mana. Lalu ada G20 ya. Ini logo-logo kementerian yang kita buat, dan ini G20, dan yang terakhir itu adalah ASEAN. Kita lihat branding ASEAN ada di mana-mana, itu juga bagian dari program ADGI Hub, di mana program ADGI Hub ini memberikan kesempatan untuk para anggota ADGI yang tersebar di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan mengerjakan proyek-proyek skala nasional dan internasional seperti ini. Kurang lebih seperti itu ADGI ya. Yang paling terakhir mungkin ini yang Mas Dimas juga tadi terlibat, yaitu IKN Nusantara. Begitu teman-teman tentang ADGI. Oke, terima kasih. Oh, saya kira tuh Mas Richie bakal cerita tentang Beat Group, tapi lebih fokus ke ADGI ternyata ya. Iya ya. Oke, Jangan mungkin promo perusahaan sendiri. oh, oke gitu. Ya. Oke, menarik banget nih. Mungkin kita bisa langsung lanjut untuk ngobrol-ngobrol kali ya. Ini mungkin aku akan mulai dengan Mas Richie dulu. Tadi Mas Richie juga udah memaparkan banyak kayak memang ADGI ini sudah terlibat bertahun-tahun hitungannya ya dengan pemerintah gitu, dengan proyek-proyek yang di bawah pemerintah. Boleh diceritain nggak sih gimana sebenarnya dinamika desain grafis di lingkup pemerintah Indonesia nih dari masa ke masa gitu? Karena ADGI kan menemani udah berapa tahun nih gitu. Boleh ceritain dulu nggak itu gimana? Lumayan meledak banget ya responnya ketika kita membuka open call-nya untuk pembuatan logo Ibu Kota Nusantara. Itu open call itu tidak tertutup untuk member ADGI aja, jadi semua desainer grafis boleh mengirimkan portfolionya untuk kita kurasi. Itu nyampe 500-an lebih portfolio masuk ke email open call kita. Wow. Jadi di project itu lumayan kita melihat ADGI karena perannya lumayan konsisten ya bersama pemerintah untuk ngejalanin visi kita, gitu, ngebangun identitas visual, which means identitas visual adalah pekerjaan utamanya desainer grafis ya. Itu menjadi satu energi baru gitu buat kita juga jadi lebih semangat gitu. Berarti antusiasmenya tinggi sekali Tinggi berarti ya banget, bisa dibilang. IKN ini tuh berarti hitungannya setelah sudah berapa tahun ya ADGI bekerja bersama pemerintah? Kalau ADGI itu sendiri kan udah dari 2007 mulai diaktifkan kembali, mulai bergerak ketika Backcraft itu muncul 2015-an ya, 2015-an, 2013 kita udah aktif dan mungkin udah sekitar IKN tuh tahun berapa ya Mas Dimas ya? IKN itu 2022 ya. 2022 ya? 2022. Udah 10 tahun lebih kita bekerja sama pemerintah. Ya. Dan sebenarnya mendapat kepercayaan untuk IKN, untuk ibu kota baru tuh berarti kayak kepercayaan yang sangat besar gitu kan ya. Iya, dan terpilihlah Mas Dimas menjadi salah satu shortlist gitu. Dari 5, itu tuh dari kota mana aja ya? Dari Jakarta, Bandung, Malang, Jogja ada ya? Enggak, Surabaya ya? ada. Surabaya. Oke, berarti kayak Jakarta 2 ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. Jakarta 2, Bandung 2. 1. Kan total 10 desainer yang kita Oh, pilih, 10 total yang ada shortlist 10 pertama tuh desainer. 10, baru terpilihlah 5. Dan Mas Dimas masuk ke 5 itu. Boleh diceritain nggak Mas, waktu itu tuh gimana sih prosesnya riset dan preferensi yang apa ya,
Ibu Kota Nusantara ini kan lumayan waktu itu nggak kebayang apa-apa kan sebenarnya. Benar, gitu. benar, Boleh benar, ceritain kebayang. nggak prosesnya tuh? Ini agak panjang memang ya. Oh iya, boleh. Tapi memang ketika melanjutkan dari Mas Ricci tadi gitu ya, dari 500 yang apa ya kirim Porto, akhirnya dipilih jadi 10. Waktu itu juga akhirnya saya dikontak ketika terpilih jadi 10 juga agak nggak nyangka juga gitu kan. Kenapa kok bisa kepilih itu juga jadi pertanyaan tapi nggak saya tanyakan kenapa nggak kepilih gitu, kenapa kok kepilih. Tapi proses awalnya memang ketika kepilih 10 kan kita ada briefing pertama dengan tim ahli, tim kuratorial, briefing 10, terus semua 10 desainernya itu juga ngumpul di sana. Itu baru pertama kali saya tahu 10 desainer siapa aja. Sebelumnya karena nggak tahu. Ketika tahu di Zoom meeting itu kayak jadi apa ya? Kalau misal teman-teman ngikutin Liga Inggris gitu ya, semuanya itu top 6 lah. Saya Brighton gitu. Saya kayak Mitoma gitu ya. Gitu. Tapi ya akhirnya mereka yang semua di sana itu saya anggap hero desain di Indonesia lah. Yang karenanya ketika mereka upload portfolio di Behance itu pasti saya save, pasti saya bookmark, pasti saya kirimkan ke Pinterest gitu lah jadi mood board. Tapi ketika itu jadi satu project bareng itu satu hal yang sangat ya amazing juga gitu. Saya akhirnya di sana sifatnya memang ya udah saya pure buat belajar aja ketika proses IKN ini gitu. Tantangannya memang IKN baru benar-benar dirayakan itu tahun 2045 ketika Indonesia 100 tahun. Itu artinya masih sekitar 20 tahun lagi. Dengan di IKN belum ada masyarakatnya seperti apa, belum ada bangunan mungkin ada konsepnya. Tapi secara fisik kita belum bisa tahu, budayanya seperti apa juga belum ada. Artinya apa yang kita rancang itu ya hanya berdasarkan visi, misi, dan impian gitu. Itu satu hal yang jadi tantangan. Selain itu juga ketika ngomong soal identitas ibu kota, secara visual nggak boleh menjurus ke salah satu suku manapun gitu ya. Secara visual, entah itu motif, warna, atau pattern misalnya itu juga jadi salah satu tantangan. Akhirnya ketika riset saya nyoba ngambil waktu itu pertama riset memang dari visi misi dan buku saku yang dimiliki konsep dimiliki KN itu sudah banyak keyword-keyword yang muncul tentang periodenya. Tiap 10 tahun itu ada milestone yang akhirnya dicapai oleh IKN. Kemudian secara visi kota itu sustainable dan kawan-kawan. Nah saya akhirnya berangkat dari situ bahwa setiap pembangunan sebuah ibu kota tentunya ada fase di sana. Fasenya setelah saya pelajari ada tiga fase utama. Nah 3 fase utama yang akhirnya saya turunkan nih. Kira-kira filosofi yang ada di Nusantara ini apa sih yang berkaitan dengan fase atau kategorisasi hingga akhirnya ketemu namanya Tridaya. Yang saya yakin kalau di Jawa namanya Tridaya, di tempat lain, di suku lain pasti ada. Tapi mungkin entah namanya mungkin berbeda. Nah dari Tridaya konsep cita rasa karsa itu akhirnya saya tambahkan lagi kalau cipta rasa karsa itu kurang lengkap kalau dia nggak memberikan impact selayaknya ibu kota gitu kan. Akhirnya saya tambah faktor impact dan itu tadi itu kita olah jadi mewakili fase-fase yang milestone tiap 10 tahun yang ada di IKN. Akhirnya secara bentuk, secara konsep dia mewakili bagaimana IKN itu yang pertama harus ditanam dulu ideologinya, segala macamnya. Setelah ditanam di ideologinya akhirnya dirawat bagaimana ideologi semua stakeholders yang ada di sana bisa bertumbuh bersama hingga akhirnya ketika ada yang tumbuh gimana cara mengolah yang tumbuh ini bisa memberikan impact yang berkelanjutan. Nah intinya fasenya di situ. Dari situ saya ketemu 3 fase akhirnya yang berpusat itu saya ambilnya dari mandala. Ternyata ketika riset itu juga bentuk-bentuk mandala itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya semua sudah diwakilkan gitu. Suku-suku di Nusantara kurang lebih semuanya punya visual mandala itu seperti apa dan itu akhirnya yang jadi core ketika merancang IKN gitu ya. Ya dengan harapan kita berikan apa yang kita bisa gitu belajar dan prosesnya kan kita juga nggak tahu dari 9 desainer seperti apa. Yang serunya di situ karena nggak tahu 9 desainer seperti apa ketika nggak boleh tahu ya. Karena kalau tahu kan pasti bias gitu ya. Jadi Mas Ricci repot. sih tahu. Iya Mas Ricci itu. Tahu 10-10-nya. Tahu 10-nya ya kan. Privilege. Akhirnya ketika di-publish ternyata kepilih jadi shortlist 5 finalis itu juga agak-agak nyangka loh. Ya alhamdulillah juga gitu kan agak-agak nyangka.
Dan yaudah setelah shortlist kepilih, public vote mengikuti prosesnya segala macam, ya akhirnya kurang lebih ya saya bangga juga dan akhirnya menyenangkan prosesnya seperti ini. Gitu. Yang pilih 5 itu Pak Presiden langsung. Nah itu juga, saya juga katakan ada rekomendasi dari Adgi itu Mas ya. Ini Saya sebuah juga- pembelaan ya, Udah. biar nggak di ini ya. Iya sih. Iya sih. Siapa yang mau ngelawan Presiden? Iya. Akhirnya kepilih langsung gitu ya. Dari 10 itu kita ngasih rekomendasi dan dari 5 rekomendasi kita 3 dimasukin. Oh berarti nggak sama persis ya Nggak sama rekomendasi persis. Andi? Oke. Selalu beda tapi intuisinya Pak Presiden itu selalu mungkin dia sebagai art director itu lumayan tinggi juga jadi mata cukup bagus. Oh, mungkin bisa diajak gabung Adgi habis jadi presiden besok. Dewan ya. Pembina. Oh iya bener, bisa jadi Dewan Pembina mungkin ya. Jadi tim ahli. Iya, boleh Pak Jokowi. Terbuka. Iya. Hampir semua logo yang terlibat di pekerjaan terlibat Adgi selalu dipilih oleh Pak Presiden langsung, yang HUT RI terutama. Makanya itu jadi kebanggaan sendiri. Iya. Gitu. Iya. Jadi kebanggaan tersendiri memang. Iya. Tadi nih Mas Dimas kan menyebutkan ada banyak banget aspek kan sebenarnya. Nah ini agak mundur dikit mungkin aku sih personally penasaran. Jadi kayak desain studio dan desainer itu kan kayak pasti apa ya sebisa mungkin harus ada bisa di tengah-tengah nih. Kayak tadi IKN tuh sebenarnya logonya masih lama banget. IKN tuh bakal ada 2045 gitu kan. Itu masih lama banget which ya masa depan pasti udah lebih modern lah atau apa gitu. Sedangkan unsur tradisinya juga harus dimasukin gitu kan. Nah jadi kayak harus bisa nih seorang graphic designer ada di tengah-tengah itu gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih cara menyimbangkan kedua aspek itu tuh antara ya tradisinya juga keinjek tapi modernnya juga dapat gitu. Cukup berat memang ya. Cukup berat. Ini untuk dua-duanya ya? Oh itu dua-duanya oke. Yang pasti memang harus berawal dari riset dulu gitu. Ketika risetnya pas dan risetnya benar prosesnya, setidaknya berdiri di tengah itu agak lumayan susah lah karena kita tahu both side seperti apa. Ketika case-nya tadi soal IKN, akhirnya gimana menyiapkan secara logo, secara dari visual ya, dia masih tetap relevan dengan hal-hal yang berbau modern, tapi nggak juga melepaskan tradisi di sana. Gitu. Kalau cara saya sebenarnya ada dua secara fungsi juga challenge-nya kan. Bagaimana logonya IKN ini juga dipakai administratif juga oke, tapi dipakai sebagai destination branding juga oke, gitu. Jadi nggak berat sebelah. Sebenarnya challenge-nya itu. Yang saya lakukan akhirnya cari dulu secara administratif ini secara visual seperti apa sih sebenarnya dari masa ke masa. Kemudian kalau yang secara destination branding kan pasti mereka lebih fluid bentuknya. Hanya mengkombinasikan kan ketika kita sudah punya data yang katakanlah dari administratif gitu ya, dari budaya, terus data yang modern seperti apa, kita bisa cari garis tengahnya seperti apa. Nah, tentang bagaimana cari garis tengah seperti apa, tentunya perlu pengalaman juga dan proses gitu kan. Nah, akhirnya ya proses setiap orang pasti beda-beda dan outputnya juga pasti beda. Tapi selama dia berprosesnya benar kan pasti akan lebih mudah lah mencari bagaimana berdiri di tengah gitu. Iya. Memang pas kita lihat prosesnya desainer tuh kompleks banget ya, macam-macam metodenya, beda desainer, beda metode. Di IKN ini sendiri kita membuat koridor kuratorial supaya menjaga desainer ada di fokus yang sama gitu. Waktu itu kita buat 3 dasar untuk yang IKN ya, ada semangat desentralisasi karena udah nggak terpusat lagi di Jakarta ya, bisa untuk seluruh Indonesia, ada kemaritiman yang mengikat pulau-pulau yang ada di Indonesia dan semua kebudayaan yang hadir di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga orang Indonesia itu kan kampung halaman itu penting, itu ada budayanya sendiri. 3 poin itu yang menjadikan dasar desainer-desainer meriset apa sih yang mengikat ketiga hal itu gitu, macam-macam dan kurang lebih pasti sama gitu. Dan yang kalau yang menjadi standarnya ADGI gitu karena yang diikut sertakan terpilih gitu, kita yakin logo yang keluar itu udah pasti punya standar identitas visual yang bagus, timeless, selalu relevan dan nggak bisa kemakan sama tren yang hadir gitu. Walaupun ketika si logo ini akhirnya menciptakan tren baru ya, tapi ketika dia jadi pionir
dia akan stay di tempatnya dan selalu relevan jadinya. Itu challenge-nya memang waktu. Itu Iya gue sih. harus kuat banget Iya. Dan menghadapi waktu. tadi ya kalau diceritain berarti peran Adgi karena memang udah dari awal tuh sudah dibatasin dan sudah dikasih guide gitu ya hitungannya ya berarti ya. Oke, nah ini balik ke Mas Dimas nih. Setelah jadi shortlist IKN kemarin, gimana sih pencapaian Yuma Kiso Studio sendiri gitu? Jadi apakah memberikan impact yang pasti positif ya? Mungkin bisa diceritakan di Malang gimana gitu. Boleh ceritain. Alhamdulillahnya memang positif gitu ya. Dari kemarin terpilih menjadi shortlist gitu. Kalau secara pekerjaan pasti lebih ini ya, kalau secara studio Yuma Kiso secara studio memang mungkin lebih dikenal dengan orang banyak gitu. Tapi khusus di Malang sendiri akhirnya secara industri mungkin ya, secara industri atau skena gitu ya, skena desain gitu ya. Mungkin jadi lebih paham lagi orang-orang gitu. Jadi katakanlah masyarakat gitu ya, yang sebelumnya belum paham desain seperti apa gitu, ternyata oh tiba-tiba yang lolos ini orang Malang loh gitu. Kaget juga waktu itu ketika ada itu dipublish gitu ya, akhirnya kan banyak media yang nyari gitu ya. Oh ternyata Malang, saya kira cuma tulisan aja, ternyata dia beneran di Malang gitu. Akhirnya datang banyak tiba-tiba ke studio gitu, nyamperin studio loh, ngapain gak pernah wawancara gitu kan. Banyak datang dari situ dan akhirnya masyarakat sekitar yang akhirnya lebih melek soal desain itu yang saya rasakan gitu. Dari teman-teman desain di Malang juga akhirnya mereka aktif juga sekarang nih bikin diskusi gitu. Kemarin kan setelah IKN tuh shortlist saya juga sempat bikin diskusi sama teman-teman di Adgi di Malang. Yuk kita diskusi gimana prosesnya mendesain yang oke gitu, atau proses saya mendesain IKN itu saya diskusikan dengan teman-teman di Malang gitu. Dan akhirnya mulai muncul nih banyak, teman-temannya juga bikin proses yang sama. Akhirnya secara tidak langsung itu juga ada impactnya ke teman-teman secara industri desain di Malang. Mereka juga banyak tahu prosesnya gimana, juga jadi sarana edukasi juga akhirnya dari mungkin dari pihak-pihak akademis begitu, dari mahasiswa atau dosen-dosen di kampus akhirnya juga tahu nih gimana sih proses desain yang baik gitu. Yang runut lah, bukan baik ya, baik itu relatif, yang runut dari awal sampai akhir dan akhirnya bisa diterapkan ke kelasnya, ke mahasiswa, itu yang saya rasakan sih Mbak. Jadi ya alhamdulillah positif. Oke, bagus sih berarti ya. Maksudnya tidak cuman untuk ke desainer doang gitu, Iya, benar. impactnya bisa sampai ke masyarakat Masyarakat juga, ya. teman-teman yang lain juga kerasa gitu. Ya, betul. Dan nih dari Mas Dimas sendiri kemarin waktu, ya tadi Mas Dimas bilang, wah ternyata yang masuk 10 nih ada desainer hero Iya, nih iya, gitu. iya. Itu tantangannya gimana tuh? Maksudnya kayak apa ya, punya kiat yang berbedakah daripada mengerjakan dengan project, mungkin kalau project lokal, project sendiri gitu kan kayak apa bedanya nih waktu ngerjain IKN dan melawan jagoan-jagoan gitu. Jagoan-jagoan asik. gitu ya. Sebenarnya nggak ada, kiatnya sama aja sebenarnya Mbak. Hanya mungkin ketika dapat proyek dari Adgi Hub khususnya berurusan dengan pemerintah kan pasti approach-nya mungkin berbeda gitu ya. Secara waktu, itu kan waktu juga pasti kerasa padat banget proses pengerjaannya seperti apa, harus menyiapkan mungkin konsep dalam waktu 1-2 minggu aja tapi udah plus implementasi dan kawan-kawan. Kalau biasanya hanya berupa sketsa gitu ya, tapi itu harus sudah proper tiap 2 minggu, tiap seminggu itu harus ada progress. Dan yang saya lakukan kiat-kiatnya sih sebenarnya ya stick to the plan aja gitu. Jadi udah riset semaksimal mungkin, dikerjain sama teman-teman, ya udah dirangkai semuanya, disiapin, itu aja sih, nggak ada. Sebenarnya nggak ada kiat-kiat tertentu, ya hanya ya wis dibuat belajar, dibuat fokus, serius, itu aja sebenarnya. Oke, ya. Sebenarnya tadi di belakang juga aku sempat ngobrol sama Mas Ricci kayak sebenarnya sih apa sih pembedanya gitu loh desainer grafis di Jakarta, di kota besar. Benar. Mungkin kayak kota besar kita bisa bilang Jakarta, Bandung kali ya. Dengan desainer grafis yang di luar itu gitu, di Malang, di Jogja, mungkin disebut mungkin kayak ya kota kecil gitu kan. Sebenarnya apa ya pembedanya dan sebenarnya apa sih hambatannya dan kayak keterbatasannya tuh gimana sih gitu yang menjadi tantangan lebih untuk mendapatkan ya peluang yang harusnya sama dong, kita sama-sama Indonesia gitu Ya, kan. betul. Ya itu tuh gimana ya caranya agar bisa lebih ya ikut aktif gitu. Ini cara ikut aktifnya dulu atau perbedaan desainernya dulu? Mungkin perbedaan dulu kali ya. Perbedaan habis dulu itu, ya. iya.
memang beda banget gitu. Dengan adanya Adgi kita berusaha menipiskan gapnya itu gitu. Jadi antara desainer di Jakarta, di Bandung, Jogja, Malang, gitu, Surabaya kita mau semuanya memiliki standar yang sama. Ini standar ini menjadi penting karena itu adalah ekspektasi dari pengguna jasa kita, industrinya itu baik di korporasi, di FMCG dan lain-lain. Mereka punya standar yang cukup tinggi yang ketika dia mencari agensi pasti yang ke kota besar dulu gitu. Oke. Demand-nya memang jadinya kecil. Nah, dengan adanya Adgi kita membuka mata ke publik juga kalau tersedia ada di banyak tempat. Banyak juga korporasi yang sebetulnya nggak di Jakarta, ada di Bandung, ada di Surabaya mungkin. Tapi ketika belanja desain larinya ke Jakarta lagi, gitu. Dengan misi kita meratakan si keprofesian kita, kesempatan-kesempatan seperti project IKN kemarin kita bisa di voting oleh publik, masyarakat jadi tahu kan, gitu. Ternyata potensi desain grafis di daerah pun ternyata cukup tinggi. Dan akhirnya demand-nya bisa merata gitu. Dari yang di chapter di daerah punya dorongan buat mengikuti standar yang ada gitu. Walaupun sekarang di Jogja ya Mas Aryo dan Mas Dimas, demand untuk jasa desain grafis nggak cuma lokal aja sekarang. Secara global pun bisa mendapatkan kesempatan berkat internet. Tinggal demand-nya udah ada, standarnya ditinggiin supaya kita punya tempat di mata internasional juga. Karena challenge-nya Ci, kalau di Jakarta kita saingannya sama agensi global. Betul. Gitu. Kalau di Indonesia ya kan berarti Jakarta dengan daerah. Kita naikin dulu yang daerah, ketika yang di daerah naik, yang Jakarta pasti naik lebih tinggi lagi gitu. Dan akhirnya nanti akan merata. Ya. Berarti masalahnya itu bukannya kayak kesempatannya berbeda atau gimana, tapi lebih ke pemerataan yang harus kita lakukan adalah dari segi kualitas desainnya berarti ya. Kualitasnya pasti kedorong kalau misalnya demand-nya jadi pasti ada. kebawa gitu Pasti ya. kebawa. Oke, karena mungkin ya gak bisa dipungkiri ya emang apa-apa pasti melihat ke kota besar dulu gitu kan. Ya ini tadi menarik, Mas Ricci sudah mulai membahas tentang internasional nih. Itu gimana sih maksudnya, kayak bisa ceritain lebih gak? Kayak demand-nya sebenarnya sampai ke internasional tuh gimana nih? Ini di luar topik ini lagi karena ini sebenarnya bahasnya cuma nasional, tapi ternyata sebenarnya bisa sampai internasional gitu. Kalau demand internasional, kalau yang saya rasain di kantor ya karena levelnya prinsipal ya, brand prinsipal nyari agensinya ada di Jakarta ya kita dapat kesempatannya gitu. Tapi yang unik di mungkin di Yumakiso dan di Slab Design ya di Jogja. Klien-klien itu bisa dari Israel, bisa dari Amerika Serikat gitu ya, dari Eropa, itu menggunakan platform freelance justru gitu, dan itu sangat tinggi sekali ininya potensinya secara ekonomi gitu. Dan ya Mas Dimas mungkin bisa sharing tuh kalau udah tentang potensi di potensi akhirnya kan platformnya kan macam-macam. Secara desainer mungkin kita bisa bedakan antara yang ada service gitu ya, ada yang produk gitu. Nah, ketika sekarang dengan berbagai macam platform itu tinggal gimana memanfaatkan aja gitu. Teman-teman di Jogja mungkin ada di Mas Aryo di Malang, bahkan kliennya juga memang sudah dari luar. Tergantung kita bisa memarketkan apa yang kita bisa seperti apa gitu ke market luar gitu. Tinggal karena secara kualitas juga sebenarnya kita nggak kalah atau bahkan bisa diadu lah kalau secara kualitas gitu ya. Tinggal itu tadi standarnya kemudian bagaimana dia mampu atau mau gitu ya memarketkan skillnya atau produknya dia secara internasional atau tidak gitu. Platformnya sebenarnya seperti itu gitu kan. Platform juga macam-macam modelnya gitu. Ada yang memang by freelance gitu ya, atau yang by produk gitu. Bisa sebenarnya resultnya bisa sangat-sangat luas gitu. Tinggal ketika studio itu katakanlah sudah di mata internasional udah oke banget nih. Biasanya kan yang secara nasionalnya nggak kelihatan gitu kan. Secara tadi kalau dibilang jaraknya antara Jakarta dengan kota-kota lain gitu ya, kota-kota sebenarnya udah tinggi nih, tapi ketika yang di Jakarta taunya ya mereka yang ada di Jakarta aja gitu. Padahal yang di lokal juga sebenarnya udah tinggi. Mereka sebenarnya PR-nya antara milih aku concern di internasional aja daripada di lokal gitu kan.
Kan kadang masih ada gap itu sebenarnya gitu. Oke. Iya, iya. Dan Adgi mungkin perannya itu tadi mengikis gap antara, ya memang nasional memang butuh dan gak hanya di Jakarta aja loh. Ini yang di teman-teman yang di lokalnya udah oke, mulai ditarik, diajak Ya. gabung Dan Agi menjadi platform buat semuanya dapat kesempatan itu. buat semuanya. Iya, oke. Dari beberapa chapter yang memang ada itu gitu Iya, ya. betul. Oke nih, Mas Ricci, berdasarkan pengalaman nih, udah lama kan pasti di dunia desain grafis. Tua Kalau maksudnya. dilihat iya. Jangan nyebut umur. Ada nggak sih word of wisdom atau prinsip ya atau pendekatan yang menurut Mas Ricci ini penting nih untuk desainer grafis lokal? Lokal dalam artian mungkin kayak di luar Jakarta lah ya. Untuk bisa menembus skala nasional. Apa nih? Tetap konsisten berkarya aja. Asik. Ya, karena practice makes perfect. Perfect. Pasti portfolionya makin bagus. Ketika portfolio kita makin bagus, kesempatan akan terbuka. Dan ketika kesempatan terbuka, yakin deh levelnya pasti akan naik terus. Dan ketika challenge-nya makin naik, ya harus dihadapin gitu. Jangan mundur gitu. Jangan takut gitu jangan ya. takut, kesempatan nggak akan datang 2 kali gitu. Iya, betul. Contohnya Mas Dimas ini gitu kan, lo hampir mundur ya IKN kan. Enggak sih. Enggak ya. Nyalinya gede. Iya, Jadi ya konsisten aja sih. Ya, ya. Oke, ini kita udah nyampe ke pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ini untuk keduanya, untuk Mas Ricci dan Mas Dimas. Gimana sih menurut kalian nih masing-masing ngelihat peran kontribusi ranah visual seperti graphic design, desain studio, atau creative agency juga pada pertumbuhan dan perkembangan industri desainer grafis di Indonesia? Boleh dari siapa dulu nih? Mas Dimas dulu. Dari Mas Dimas dulu boleh. Peranannya tentu seperti tadi Mas Ricci bilang gitu ya. Ketika desainernya levelnya sudah naik, konsistensi dia memang levelnya kan akhirnya dari persiapannya seperti apa, konsistensi berkaryanya seperti apa. Ketika ada kesempatan nggak malah lari, tapi diambil dan dihadapin. Karena ya kalau sudah berproses lama pasti apapun kesempatan yang datang bisa diambil lah harusnya gitu. Tinggal nyalinya atau berani atau enggak. Nah, ketika secara person itu sudah levelnya naik, otomatis secara industri juga pasti akan naik juga gitu. Karena bisa dibilang kompetisi juga ya antar desainer. Oh, ketika si desainer A sudah bisa mencapai level ini, masa kita nggak bisa gitu. Tinggal caranya gimana bisa sampai di level itu. Entah memang belajar terus atau ngajak ngobrol, diskusi gitu kan. Saling kolaborasi itu bisa jadi akhirnya ketika kolaborasi itu terbentuk secara nggak langsung, secara industri di kota itu gitu ya misalnya, itu juga akan naik juga gitu. Ya tergantung level awareness si desainernya, apakah dia ketika udah oke misalnya mau nggak membagi ilmunya gitu. Dan yang di bawah juga ketika baru belajar mau nggak cari ilmunya juga gitu. Kan kadang kalau udah ada satu desainer yang levelnya tinggi udah lama banget gitu kan, teman-teman desainer yang di awal kan kadang ada rasa sungkan juga buat belajar, buat komunikasi. Nah itu kan juga sebenarnya challenge-nya ketika ada Adgi gitu ya, ada Adgi Hub itu bisa diminimalisir gitu kan, antara yang senior dengan yang baru pemula bahkan itu bisa saling kerjasama, saling kolaborasi, saling belajar. Walaupun sifatnya ke misal tadi IKN itu 10-10-nya kompetisi, tapi sebenarnya 10-nya juga saling belajar juga. Saya juga belajar ke teman-teman yang lain dan gitu akhirnya secara industri bisa naik bareng-bareng gitu. Oke, kalau dari Mas Ricci? Kita sih berharap sebetulnya lebih ke harapan aja ya, doa Adgi bisa terus berperan untuk sesuai visinya kita ngebangun identitas visual Indonesia yang kuat ya. Ketika pekerjaan kita itu bisa dirasakan oleh masyarakat, impact-nya akan, snowball efeknya akan positif lah ya, terutama kepada pelakunya gitu. Jadi ketika masyarakat membutuhkan desain, malah mereka udah mulai mengerti ternyata mereka butuh yang namanya desain, mereka mencari desainer gitu. Ternyata ada profesinya, kemana nyarinya, ya Adgi menyuarakannya, ada Yumakiso, ada Slab Design. Ke Adgi intinya ya? Ke Adgi. Buat teman-teman desainer kalau mau ikut memajukan industrinya ya di sinilah platformnya, bisa bergabung sama kami. Ada calon ketua presiden Adgi selanjutnya itu yang kecil, si kecil. Semoga mendapatkan ini ya. Mendapatkan apa ya, ilham ya berarti ya? Akan menjadi ketua Adgi di masa depan.
Oke, seru banget. Terima kasih banyak Mas Dimas, Mas Ricci untuk ngobrol-ngobrolnya. Nah, kita masih punya waktu 15 menit untuk kita sesi Q&A. Dan tadi seperti yang udah disebutkan di awal, untuk 3 penanya kita punya apresiasi, kita punya hadiah dari Zack Wow yang bisa diterima oleh kalian kalau kalian bertanya. Mungkin bisa dipersilakan, ada yang mau bertanya? Oke, ini boleh yang di depan dulu. Boleh sambil berdiri mungkin Mas? Oke, Iya. baik. Salam kenal, saya Indra dari Purwokerto, dari Praketa Coffee dan Creative Hub. Mau nanya ke Mas Ricci, Mas. Yang pertama, apakah Adgi terbuka dengan kolaborasi program mungkin untuk kayak ngisi talk show membahas desain grafis gitu, terutama untuk teman-teman di daerah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, beberapa tahun terakhir ini, karena aku sering aktif di Creative Hub itu, aku sering dapat semacam curhat. Di satu sisi banyak teman-teman pemilik brand UMKM yang butuh jasa desain grafis yang proper ya. Tapi kan secara budget ya kita tahu lah ya. Dan di sisi lain juga memang teman-teman desainer grafis, terutama yang di daerah, itu juga banyak banget yang tanda kutip jadi perang harga gitu. Dan yang karena perang harga dan desain itu akhirnya jadi komoditas, ya kita nggak bisa bicara kualitas gitu kan. Nah itu apakah di Adgi sendiri itu memang ada, mungkin pernah dibahas atau mungkin ada solusinya, gimana cara menghubungkan kebutuhan teman-teman brand UMKM, bisa ketemu, bisa mengapresiasi dan bisa dapat desain atau hasil yang lebih baik gitu, tanpa harus bikin teman-teman desainer grafis juga makanya tahu tempe tok gitu. Setuju Mas. Kurang lebih gitu sih. Itu sih, makasih banyak Mas Ricci. Oke, Mas. siap. Mas Oke, Gaza, thank you. menarik banget. Ya, Adgi itu rootsnya nongkrong memang Mas. Ya kan sih ya di Jakarta. betul. Cari teman yang punya coffee shop, punya cafe, tawarin gue mau bikin talk show nih, gitu ngebahas. Adgi Jakarta biasanya bikin showcase, gitu, bikin showcase aja teman-teman yang punya desain studio, suruh sharing portfolionya, mereka presentasi gitu 15-30 menit. Ngobrol, yang tadinya cuma 5 orang, akhirnya 10 orang, terakhir kita bikin G20 sama HUTRI 77 ya. Itu ramai banget. 120 orang datang gitu, Betul. lebih lah, hampir 150-an orang itu 7 Speed pack banget gitu. Nah ini ada Mas Aryo, deket, silakan bikin chit chat di Yogyakarta, ngobrol, kalau memang dibutuhkan kita akan dengan senang hati hadir atau mengajak teman-teman yang punya portfolio yang atau bisa showcasing, bisa ngasih inspirasi ya. Kita open banget. Intinya Adgi itu nongkrong. Kita rootsnya di situ gitu. Dan dari nongkrong itu keluar curhat memang Mas. Sama curhatannya nggak di mana-mana sama. Challenge-nya itu di Indonesia itu tiap tahunnya 14.000 mahasiswa DKV lulus. Ya kan, dari 110 prodi atau universitas yang ada. Itu aja udah jadi market yang crowded banget. Dan perang harga itu memang nggak bisa dihindarin ya. Dengan adanya Adgi, apalagi dengan culture kita yang chit chat itu, kita jadi saling ngobrol. Ketika kita udah tahu, kita akan bisa saling respect juga. Jadi ketika ada project, diundang pitching deh contohnya. Ini kasusnya bukan lagi harga yang murah tapi kerja gratis. Free pitching itu salah satu yang kita lawan. Nah jadi ketika teman-teman diundang pitching sama brand atau sama klien, mereka jadi tahu, lu diundang sama si A nggak? Gue juga nih, kita bisa nggak minta free pitching? Kalau nggak bisa, mundur semuanya. Jadi dia akan dapat peserta yang gurem jadinya kan, outputnya ya gurem juga gitu. Jadi kita keluarin aja kata gurem gitu, di desain harus ada tuh. Nah dengan adanya teman-teman Adgi yang udah jadi satu ini, ketika lu pengen desain bagus ya dengan Adgi, baru kita ngomongin harga gitu. Karena jangankan murah,
gratis aja desainer mau kerja gitu. Itu yang masih jadi PR juga buat kita. Berani nggak nih kita bareng-bareng ngelawan gitu. Nah, kalau contoh harga kita ada case study ya, ada buat UMKM terutama. Kita ada case study bekerja sama dengan Kemenparekraf, nama programnya itu Bedakan. Itu jadi program unggulan di Kemenparekraf. Kita para desainer itu membantu UMKM di daerah wisata prioritas. Itu setiap program bisa 25 desainer terlibat. Mas Bima salah satu alumni di Bedakan juga. Fee-nya nggak mahal, tapi kita menghitung man hour yang di-spend selama project itu. Man hour-nya nggak tinggi karena kita 2 minggu selesai itu project. Dengan 3 kali meeting dengan owner UMKM-nya. Kita bikin packaging, kita nge-redesign packaging-nya si UMKM-nya. Gitu. Dan desainernya ngerasa angka yang kecil itu karena pekerjaannya efektif, itu nilai jadi tinggi. Gitu. Angka itu jadinya relatif gitu ya. Kalau misalnya kita kerjainnya senang, man hour-nya bisa efektif, yang nilainya kecil bisa terlihat besar. Tapi ketika project nilainya besar, kalau misalnya nggak di-maintain dengan baik, kliennya dragging, itu akan minus juga buat agency. Apalagi buat kita yang udah mengelola studio. Berasa deh, project branding tuh dragging. Bisa 6 bulan nggak kelar, setahun, 2 tahun. Nilai projectnya bisa ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta. Yang nggak tetap minus jadinya gitu. Jadi kita nggak ngelihat angka di sini, tapi gimana punya impact gitu sih. Semoga menjawab ya Mas. Nongkrong dulu aja kita. Terima kasih. Oke, mungkin masih ada 2 pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya mungkin? Oh, di sebelah sana. Oh, nanti ya Mas, sana dulu. Kita gantian nama cewek dulu. Halo Mas Dimas, Mas Ricci, saya dari kompas.com, Puspa. Tertarik tadi dengan pembahasan kalau desainnya viral terus banyak dicari-cari wartawan ya Mas ya. Gitu. Sebenarnya saya ada di luar dari kegiatan peliputan ya. Saya tuh agak curious gitu dengan model komunikasi desainer yang sekarang gitu. Karena dulu saya ingat waktu desain Jogja branding itu banyak yang bilang ini desainnya biasa aja, harganya mahal gitu. Nah, yang saya belum pernah dengar itu dari sisi desainernya. Gimana bisa meyakinkan publik karena ini kan desainnya by project ya. Terus banyak yang bilang ini kan bayarnya pakai uang rakyat gitu. Nah, itu gimana sih? Kayaknya sekarang cara komunikasinya tuh lebih smooth gitu. Bisa nggak diceritain gimana model komunikasi yang sekarang terutama menggunakan kami ya dari jurnalis atau media-media sosial gitu gimana untuk memberi insight kalau desainnya ini meyakinkan dan bisa masuk ke semua kalangan masyarakat gitu. Itu aja sih Mas, bisa dijawab dua-duanya juga. Terima kasih. Menarik juga ini. Saya Siapa punya dulu? jawabannya sebenarnya. Okay. Kalau di Adgi ada jawabannya. Jadi di slide saya tadi lihat ada logo HUTRI dari 71 sampai 78 ya. Berarti itu udah sewindu, udah 8 tahun kita mengerjakan logo HUTRI. Itu logo paling sensitif ketika di launching gitu. Apalagi kalau misalnya pemerintahan pasti ada sisi politiknya. Pasti dicari-cari cocok loginya sama netizen, nggak mungkin enggak gitu. Dan kita nggak pernah mempersiapkannya juga sebetulnya. Waktu awal-awal memulai ini sampai akhirnya ketika dapat kasus kita mempelajarinya. Contohnya di 74, mirip salib gitu. Itu rame langsung di publik gitu. Adgi sebagai asosiasi yang menaungi profesinya dan menyelenggarakan sayembara proyek tersebut, kita juga harus melindungi karyanya gitu. Nggak ada niatan dari desainer ketika berproses mengerjakan itu, dari Adgi memperlihatkan proses kenapa sampai akhirnya logo itu yang dipilih. Waktu itu selalu ada 5 desainer ya, karena ada 5 chapter waktu itu. Mungkin tahun depan akan ada 6 dan tahun selanjutnya semakin banyak chapter, makin banyak yang punya kesempatan. Dari Jogja. Tapi kita di Instagram kita taruh semua 5 logonya. Jadi masyarakat tahu, oh ternyata panjang prosesnya.
Terus tiap desainer punya proses yang panjang juga masing-masing. Ketika masyarakat tahu ada effort yang diberikan, respect-nya pasti lebih tinggi gitu. Dan proses kuratorialnya pun cukup mendetail gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa lihat oh ternyata ada prosesnya gitu yang panjang dan dikurasi banget. Tiap tahun ada, di 75 ada lagi, logonya baik-baik aja. Di super grafiknya ada lagi tuh, ada simbol-simbol yang dicocok logiin. Ternyata metode kita yang sebelumnya ampuh gitu, itu selalu mengedukasi masyarakat ternyata grafis atau simbol-simbol itu ya belum tentu ada hubungannya secara langsung ke hal-hal tertentu gitu. Sampai akhirnya di kegiatan IKN kemarin pun Pak Presiden ingin publik terlibat untuk logo ini. Tadinya logonya harus semua masyarakat boleh bikin logonya gitu. Tapi nggak gitu. Ada profesi yang ada profesi desainer grafis di sini. Nggak semua orang bisa membuat logo gitu kan. Akhirnya melakukan proses adgihab yang seperti biasa hanya supaya publik terlibat di voting gitu. Ketika voting pun masyarakat dikasih edukasi lagi. Ini prosesnya. Mas Dimas waktu itu bikin deck presentasinya ditaruh di websitenya. Bikin video penjelasannya segala macam. Ketika masyarakat lihat di Twitter tuh rame tuh. Yang ngebela kita ya masyarakat juga yang baca decknya. Gitu. Jadi bukan lagi kita yang ngomong, bukan Mas Dimas yang ngebela karyanya lagi, tapi masyarakat lagi yang bela. Biarin masyarakat aja yang menilai dan saling mengeducate gitu ya. Panjang, learningnya panjang banget jadinya ya semoga kedepannya bisa lebih sehat gitu di masyarakat pun tentang desain grafis gitu Mbak Puspa. Semoga menjawab ya. Mungkin terima nambahin kasih. dikit. Oh gitu boleh, kan. boleh. Sama sih seperti, cuman nambahin aja dari Mas Ricci tadi. Sebenarnya semut atau enggaknya itu memang dari prosesnya. Ketika kan biasanya memang desainer punya prosesnya masing-masing. Sebelumnya terasa nggak smooth mungkin karena desainernya nggak pernah diberi kesempatan untuk menjelaskan prosesnya seperti apa gitu kan. Jadi ketika udah ada logo ya udah langsung logo aja ditampilkan, tapi dia nggak diberikan kesempatan gimana sih cara mau mendesain logo ini gitu, prosesnya gimana. Dan itu yang sebenarnya di highlight oleh Adgi teman-teman kemarin ketika beberapa kali proses HUT RI dan segala macam yang punyanya IKN kemarin. Jadi diberi ruang untuk diskusi akhirnya. Dari deck presentasi dan video yang ditampilkan desainer itu ternyata juga banyak yang baca, banyak yang nggak baca juga gitu. Yang nggak baca akhirnya ya komentar ngelihat visualnya aja, tapi juga difasilitasi ada diskusi publik via YouTube di situ. Orang-orang bisa streaming, bisa lihat oh gimana sih caranya menjelaskan kalau ternyata membaca deck presentasi itu mungkin interpretasi masih nggak maksimal ya. Ya udah dijelaskan. Jadi seperti memang perlu ruang gitu ya bagi teman-teman desain untuk menjelaskan prosesnya. Ketika masyarakat tahu prosesnya seperti apa, akhirnya juga bisa lebih respect lagi terhadap profesi desainer grafis dan mereka juga pasti paham. Kalau ketika lihat logo nantinya, oh ini pasti ada alasannya nih, nggak bisa langsung dijudge gitu aja nanti akhirnya. Oke, iya menarik banget. Mungkin waktu kita tinggal sedikit, tapi nggak apa-apa kita kasih kesempatan untuk satu pertanyaan nanti mungkin bisa dibantu jawab singkat kali ya. Siap. Oke, boleh dipersilakan Mas yang di depan sini. Saya Romi Jabran dari Cilacap Kreatif dan Jagoan Branding. Di daerah khususnya kan di kabupaten saya di Cilacap itu setiap kali kita HUT kabupaten ya, HUT Kabupaten Cilacap itu boleh dibilang logonya hampir nggak ada perubahan. Jadi logonya itu paling hanya ditambahin bunga, ditambahin ombak karena Cilacap kan dekat sama pantai ya, tambahin ya gitu-gitu aja lah. Nah akhirnya ke teman-teman komunitas itu kebetulan kita juga gabung sama media partner ada Cilacap Kekinian. Coba deh Rom bikin logo Cilacap versi suara kita. So saya bikin tuh logo versi suara teman-teman komunitas. Saya bikin terupload di waktu yang sebelum mereka upload loh. Jadi kan kita upload dulu, habis itu mereka upload. Terus akhirnya dibanding-bandingin, terus jadi meme gitu. Jadi logo HUT yang biasa yang mereka bikin itu pakai Words kayaknya loh, mungkin nggak pakai Excel apa Words mungkin loh, nggak pakai AI. Pokoknya itu jadi viral lah. Mas Uji gini,
daripada tahun ini terjadi lagi, itu gimana sih upaya agar kita bisa ada perubahan di daerah kita, di mana bisa teman-teman ini yang memang berprofesi di desainer itu bisa punya kesempatan agar pemerintah itu punya kewajiban mereka untuk bagaimana suatu HUT dari kotanya itu menjadi suatu gambaran dari seluruh masyarakat lah. Mungkin gimana caranya agar suara kita tuh ataupun suara kami itu akhirnya punya perubahan, logo itu punya perubahan gitu, meaningful. Terus yang kedua, satu lagi, gimana sih caranya agar kalau kita yang di daerah ini, agar tadi kan saya lihat kan kabupatennya, yang masuk kan kota semua ya, Malang, Jogja, gimana caranya agar kayak seperti Purwokerto atau Cilacap itu punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi mewakili ataupun perwakilan dari AGI gitu. Ya, makasih. Boleh langsung dijawab? Langsung saya jawab. Jangan aja. lupa singkat. Udah 0-0. Udah 0-0 Jumat. waktu kita, Oke, 2 keburu menit sholat aja. Jumat soalnya. Yang pertama, case-nya HUT RI top down sebetulnya. Ketika udah top down pun di level kementerian, lembaga, pemprov yang nakal ada aja gitu. Jadi misalnya kan si logonya brand guideline sudah jadi. Brand guideline sudah jadi, di approve segala macam Pak Presiden, Kemensetnek buat communication udah approve semuanya, disosialisasikan seluruh kementerian, seluruh ke pemprov dan lembaga. Pas udahnya makin ke bawah pasti makin bleber gitu ya, makin nggak diikutin tuh brand guidelines yang kita ada yang kita kasih mandatory nggak boleh diapain gitu, pasti tetap ada aja gitu ya. Memang perjuangannya masih panjang Mas. Cara pertama adalah top down. Kita tahu dulu siapa yang ngasih arahan paling tertinggi buat kita approach dan kita kasih edukasi buat kita melakukan ini yuk gitu ya. Di HUT RI pun gitu. Ini harusnya tadinya kita hanya sama Kemenparekraf, decision tertingginya di Kemensetnek dan Presiden sebetulnya. Yang terakhir kita akhirnya bisa duduk bareng semuanya gitu ya, Kemensetnek dan Kemenparekraf. Tadinya Kemenparekraf doang. Pas dibawa ke Kemensetnek beda lagi arahannya gitu kan, journey panjang, jadi emang sabar juga jadi kunci gitu. Yang pertama cari top down-nya dulu, lalu kedua kalau top down belum bergerak, bawah yang bergerak gitu. Mas sudah ada komunitasnya, bikin pergerakan sendiri aja tiap ulang tahun, bikin brand guidelines, kasih ke RT-RT, ke RW, Mas kalau mau cetak silakan cetak, ini udah ada. Pakai yang ini aja macam. Mas, gitu. Lebih bagus ini Mas. Akhirnya top down ngelihat, keluarlah pendanaan gitu kan akhirnya kan, gitu, amin gitu. Dari kita gitu, journey panjang, 8 tahun berarti kan HUT RI akhirnya udah berani buat kita AGI yang present ke seluruh kelembagaan gitu, walaupun masih dikawal oleh Setnek dan Kemenparekraf gitu. Harus ada penggeraknya. Yang kedua sih mengenai chapter ya. Berarti untuk saat ini kita memang ada 5 chapter ini. Yang terdekat silakan ngobrol langsung sama Mas Imas atau Mas Aryo. Udah sholat Jumat duluan Mas Aryo. Ngobrol aja Mas, ntar tukeran nomor handphone langsung mau bikin sesuatu silakan. Kalau untuk jadi chapter itu perjalanan panjang banget memang. Perjalanan panjang tapi yang penting kita terkoneksi dulu aja. Gitu. Karena untuk kota besar seperti Medan kita juga lagi approach pembuatan chapter. Makassar itu lama banget prosesnya karena perlu ada konsistensi yang kejaga gitu. Karena regenerasinya juga lumayan penting kan. Jangan sampai tahun ini ada tahun depan hilang gitu. Karena SK keluar lumayan susah ngeluarin SK gitu di organisasi besar. Kurang lebih kayak gitu, Mas. Semoga menjawab. Oke. Dikit, Oh, mau nambahin? Oke. Dikit aja. Boleh. Itu kurang lebih sifatnya sama kayak di Malang Mas dulu. Di Malang itu pernah ada logo kota. Beautiful Malang kalau pernah lihat gitu. Jelek lah. Itu aja gitu. Beautiful tapi jelek. Beautiful tapi jelek. Tapi secara visual itu sangat bisa dikritisi, sangat bisa gitu. Akhirnya yang teman-teman lakukan karena waktu itu belum ada antara desainer dengan pemerintah belum ada koneksi. Ya udah kita bikin diskusi tentang kekurangan logo ini apa sih gitu. Kita undang. Dari kalau misal belum ada koneksi udah kita undang aja.
undang aja dari pihak yang terkait, misal dinas pemerintahan dinas pariwisata atau kominfonya diundang buat datang, kita diskusi bareng nih, ini ada tanggapan di roasting gitu. Perihal nanti ada pergerakan lebih lanjut atau enggak kan setelah diskusi itu baru kelihatan. Oh ternyata gini ya, oh ternyata ada desainer ya. Akhirnya dari situ bisa koneksi dan awalnya memang harus gitu dari yang bawah bergerak sih. Kalau memang misal tadi nemu top down-nya belum ketemu, gitu sih Mas. Gitu. Ya, Makasih. itu tips banget tuh kayaknya. Dari yang berpengalaman soalnya. Iya, betul. Oke. Makanya nongkrong Mas. Pas nongkrong Tetap itu kunciannya nongkrong ya. semangatnya terbakar. Oke, waktu kita udah habis dari tadi sebenarnya. Kita udah bablas 10 Thank you, Mbak menit Cici. ini. Ya, terima kasih Terima kasih, banyak teman-teman. untuk Mas Dimas, Mas Ricci. Mungkin ada beberapa poin yang bisa aku summary di sini adalah sesuai topik kita, National Work, Local Studio. Udah ada contohnya sendiri, ada Mas Dimas di sini, dia udah memberikan apa ya, masukan dan tips dan sebenarnya impactnya bagus sekali loh kalau misalnya memang kita bisa berkontribusi di project yang skala nasional gitu, yang bisa dikenal dan kemudian bisa memberikan impact nggak cuma ke graphic designer di daerah sebenarnya, karena tadi katanya bisa sampai ke masyarakatnya juga. Paling poin pentingnya sih itu sih dari diskusi kita ini, jadi kayak untuk desainer-desainer di daerah ya, tidak beda kok peluangnya gitu. Asalkan, gimana Pak? Bergabung dengan ada. Ujung-ujungnya jualan. promosi ya? Enggak gitu maksudnya. Tapi Nongkrong Mas, kita nongkrong bareng. Iya betul. Di Zoom juga nggak apa-apa. Iya benar, boleh. Karena kan sekarang Nongkrong udah di ada Zoom. teknologi ya, gampang gitu. Mungkin sebenarnya bukan jualan sih, tapi kayak sudah ada nih platformnya, Adgi sudah dikenal, semua sudah tahu. Tidak ada salahnya kita yang di profesi yang sama ini maju bareng-bareng untuk itu tadi menjalankan misinya dari Adgi gitu. visi dan Paling misi iya bersama. itu aja sih sebenarnya dari sisi kita siang ini. Terima kasih banyak, terima kasih juga yang sudah hadir menyempatkan kasih dari luar semuanya. kota. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Dimas dan Mas Ricci. Oke, cukup sekian. Aku kembalikan ke MC, silakan Pak.